Qala, beliau berkata, Imam Nawawi berkata, wa yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutaqarrirati 'ala al-ikhlasi was-sidqi wa husnin niyat wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadhat. Dan ini masih bicara tentang adab tata krama menjadi seorang guru, khususnya apabila menjadi pengajar Al-Quran ataupun menjadi guru dalam bidang apapun. Beliau berkata, hendaklah seorang guru itu selalu memotivasi muridnya, baik dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dan selalu diulang-ulang. Motivasi itu tidak cukup hanya 1 atau 2 kali, tetapi diulang-ulang, selalu diingatkan. Apa saja motivasinya? Untuk selalu ikhlas, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wasidqi, dan untuk bersikap jujur, wa husnin niat, dan untuk selalu mempunyai niat yang baik. Kadang-kadang ada orang itu niatnya kurang baik. Misalkan dia belajar ilmu agama, tujuannya apa? Agar nanti ketika dia sudah paham ilmu agama atau ilmu apapun, nanti bisa mendapatkan gelar ustadz, untuk bisa mendapatkan gelar kiai, untuk bisa mendapatkan gelar apapun, yang kemudian dengan gelar itu dia bisa menyombongkan dirinya, bisa membanggakan dirinya, bisa sampai kepada derajat yang dikatakan misalkan ustadz, kiai, dan lain-lain. Maka niat seperti ini adalah bukan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan orang belajar Al-Quran itu apa? Tujuannya untuk pertama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membaca Al-Quran itu bisa dianggap taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan seperti ini, saya sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen menulis sebuah kitab, menulis sebuah buku panduan. Katakanlah buku panduannya seperti ini. Setelah saya selesai menulis buku panduan itu, saya bagikan kepada murid-murid saya. Apa yang terjadi? Murid saya setiap malam, setiap harinya selalu mempelajari apa yang sudah saya tulis, selalu membaca apa yang saya tulis. Maka bisa kita bayangkan bagaimana perasaan saya. Tentunya saya senang. Kenapa? Usaha saya ada hasilnya. Apa yang saya lakukan, mengarang sebuah buku, menulis sebuah buku panduan, dibaca. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala apakah tidak akan mencintai seorang hamba apabila Allah dalam Al-Quran memberikan pedoman, petunjuk kepada kita, kemudian kita sebagai manusia kemudian membacanya. Nah, itu pasti akan, tentu kita akan disenangi, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pemisalannya gampangnya seperti itu. Ini kalamullah, Al-Quran itu adalah firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita membacanya, kita sedang mendapatkan siraman rohani. Ketika kita membacanya, kita sedang seakan-akan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya ini adalah sebuah amal yang sangat luar biasa. Makanya tujuan utama belajar Al-Quran adalah bagaimana kita bisa taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih misalkan tidak hanya pada tataran selesai membacanya, tetapi apa? Kita tingkatkan lagi. Apa? Bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian kita renungkan makna-maknanya, merenungi makna Al-Quran sehingga itu menjadi hidayah bagi kita. Jadi kan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak turun 30 juz langsung dari langit blek gitu turun satu kaligus, enggak seperti itu. Bagaimana turunnya Al-Quran? Secara
berangsur-angsur. Maka yang kita kenal surah Al-Alaq yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tidak turun satu surah secara full. Yang turun apa? 5 surah pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah sampai di situ. Jadi itu yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril itu. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Apa fungsinya? Yang pertama, agar mudah dihafalkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga oleh sahabat pada waktu itu. Yang kedua apa? Agar Al-Quran itu bisa kemudian dipraktekkan. Al-Quran itu turun sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, atau dalam ilmu Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Misalkan contohnya, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi fase dakwah dalam Islam, baginda Nabi itu mempunyai beberapa fase. Di antaranya ada namanya fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini sekitar 3 tahun beliau berdakwah kepada siapa? Ketika selesai beliau mendapatkan wahyu itu, berdakwah kepada keluarga dekatnya, berdakwah kepada orang-orang yang beliau anggap akan menerima dakwah Islam. 3 tahun beliau sembunyi-sembunyi. Ketika turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maka hendaklah kamu menyampaikan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Maka Nabi besar Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Mekah pada waktu itu. Beliau memanggil, wahai Bani Hashim, datanglah kemari. Wahai Bani Adi, datanglah kemari. Semua dipanggil, semua kabilah-kabilah, suku-suku Arab itu. Apa kata beliau? Sebelum beliau menyampaikan dakwah Islam, beliau bertanya begini, apakah kalian percaya kepadaku apabila saya katakan di balik bukit ini sekarang ada sebuah pasukan yang sangat besar yang akan siap menyerang kalian penduduk kota Mekah? Apakah kalian percaya? Apa jawab mereka? Ya Muhammad, kami percaya kepadamu. Kamu ini diantara kami adalah orang yang paling jujur. Bahkan beliau digelari dengan Al-Amin. Kami pasti percaya kepadamu wahai Muhammad. Kalau begitu, maka sekarang saya ingin menyeru kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan menyembah berhala. Didakwahi oleh beliau. Apa jawab mereka? Salah satu paman beliau yang bernama Abu Lahab itu kemudian dengan lantang bilang begini, tabban laka ya Muhammad, kurang ajar, apalah miso begitu ya. Kamu kok mengumpulkan kami hanya untuk omong kosong seperti ini. Kata beliau apa? Tabban laka ya Muhammad. Akhirnya apa? Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhirih. Artinya apa? Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ada sebab yang melatar belakangnya begitu. Turun tidak sekaligus, kadang 4 ayat, kadang 5 ayat begitu ya. Sehingga ketika turunnya sedikit-sedikit, ini mudah dihafal, mudah untuk dipahami oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat yang ada pada waktu itu. Nah, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan apa? Kalau kita ingin belajar Al-Quran, kalau misalkan di sini ada yang punya putri putra dimasukkan ke tahfidz atau menghafalkan Quran, maka memang sedikit demi sedikit itu tidak ada masalah. Misalkan putra-putri kita satu hari hanya menghafalkan 3 baris Al-Quran, bahkan katakanlah 1 baris. Tetapi kalau sedikit lama-lamanya juga selesai. Yang nggak selesai apa? Yang nggak pernah menghafalkan, nggak akan pernah selesai. Tapi kalau menghafalkan walaupun 2 baris, 3 baris, tapi continue setiap hari, dilaksanakan setiap hari, maka itu juga akan selesai. Jadi seorang guru harus selalu memberikan nasihat, diulang-ulang untuk selalu ikhlas, untuk jujur, dan juga untuk selalu memperbaharui niatnya.
wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadzat. Dan seorang guru harus sering-sering mengingatkan kepada murid-muridnya itu apa? Muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadzat, untuk selalu muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah fi jami'il lahadzat, dalam setiap keadaan. Jadi ada cerita seorang guru itu sangat mencintai atau memberi pujian kepada seorang muridnya yang masih muda. Ada guru memberikan pujian kepada muridnya yang masih muda. Kemudian yang lain ini ingkar, bagaimana Anda bisa memuji anak ini, memuji orang ini padahal masih muda. Akhirnya gurunya, oh baik, kalau begitu akan saya buktikan. Akhirnya apa? Setiap orang yang ada di situ, yang ada di majelis itu, diberikan seekor ayam dan pisau. Diberi perintah begini, sembelihlah ayam ini di tempat tidak ada siapapun. Dikasih satu-satu. Perintahnya apa? Sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada siapapun. Akhirnya mereka berpencar, murid-muridnya ini. Ada yang ke gunung, ada yang ke gua, ada yang macam-macam. Pokoknya cari tempat yang nggak ada orang. Akhirnya apa? Setelah selesai, datang lagi semuanya. Semua ayam-ayamnya itu tersembelih semuanya. Hanya tinggal satu orang ini, orang yang diberi pujian oleh gurunya itu. Kemudian ditanya, di mana kamu menyembelihnya? Oh, saya menyembelihnya nggak ada orang tadi. Saya sembelih di gua, saya sembelih di gunung, begitu. Kemudian tinggal satu orang. Kenapa kok tidak disembelih? Tadi kan perintahnya guru apa? Sembelihlah di mana tidak ada siapapun. Ini nggak bisa, Pak. Karena dimanapun saya bersembunyi, di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, akhirnya semuanya, oh, berarti ini kelebihannya. Yang anak ini begitu ya, pemahamannya seperti itu. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus selalu diulang-ulang oleh seorang guru untuk menyadarkan bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat dulu ketika saya masih belajar TPQ, ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi dulu saya di Bondowoso masih kecil itu, sekolahnya sekolah dasar ya, dari pagi sampai siang. Tapi jam-jam 3 asar itu saya ngaji lagi, namanya TPQ, Taman Pendidikan Quran di Bondowoso. Itu di masjid, namanya Masjid At-Taqwa, itu terkenal sekali itu. Kalau di Jember itu namanya Al-Baitul Amin lah kalau di sini. Kalau di Bondowoso namanya At-Taqwa. Waktu itu maju, termasuk keluarga, ada namanya Imam Kiai Pak Masrur, Pak Barmawi Burhan, ya, saudaranya Pak Imam Bagawi yang di Yasinat. Maju dulu Bondowoso, Al-Qurannya maju. Ya, ustadz saya, ustadzah saya, semenjak saya kecil, apa yang beliau selalu katakan kepada kami ketika kami masih belajar Al-Quran, masih kecil itu, anak-anak, ketahuilah bahwasanya setiap yang Anda kerjakan itu selalu mendapatkan kamera. Pada waktu itu sudah ada televisi. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang ini sedang direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hari kiamat nanti, semua yang kalian lakukan di dunia itu akan ditunjukkan kepada kalian, akan diputar ulang rekaman itu. Jadi kami sebagai anak kecil pada waktu itu menganggap di tempat kami belajar itu seperti ada CCTV. Ustazah, kalau kami dada-dada gini nanti di akhirat kami bisa lihat. Iya, akhirnya kami dada-dada gitu, padahal nggak ada CCTV. Itu kami sejak kecil sudah diberi pemahaman seperti itu. Nah, ini kan bagus. Jadi sejak kecil sudah diberi pemahaman bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita nggak percaya misalkan, nanti kita di hari kiamat, tangan kita ini akan menjadi saksi, akan berbicara, mulut kita akan dikunci, dan semua kejadian hal yang kita lakukan di dunia itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang Anda nggak percaya, ini ya semakin modern kita semakin bisa menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Apa sekarang? CCTV itu 24 jam, Pak. Di perumahan, di mana-mana.
Kalau ada pencuri, ada apa, itu pasti ketahuan dan ada perekamnya itu. Kalau mau disetel ulang bisa. Ini teknologinya manusia yang sebagai seorang makhluk. Bagaimana teknologinya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan kita seperti ini, luar biasa. Artinya apa? Ini mudah sekali bagi Allah. Misalnya saya nggak percaya nanti di akhirat akan ditampakkan amal kita, diputar lagi kehidupan kita dari awal sampai, saya nggak percaya. Sekarang ada CCTV, bagaimana Anda bisa tidak percaya? Ini malaikat sedang mencatat kita sekarang ini. Ya, jadi muraqabah ini adalah sebuah makom, sebuah kondisi di mana kita yakin bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Maka kalau kita sadar akan hal ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini, maka itu akan menjadi sebuah ajaran yang akan mereka terus ingat ya. Bahkan saya sampai sekarang masih ingat apa yang disampaikan oleh ustadzah saya pada waktu itu di TPQ. Baik. Selanjutnya, wa yu'arrifuhu anna bidzalika tanfatihu alaihi anwarul ma'arif. Wa yu'arrifuhu, dan memberi pemahaman, memberi pengertian kepada murid itu anna bidzalika, karena ketika kita mempunyai perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanfatihu, akan terbuka alaihi, kepada murid itu anwarul ma'arif, apa? Cahaya-cahaya ilmu pengetahuan. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih mudah untuk menerima cahaya-cahaya ilmu pengetahuan, lebih cepat pintar, Pak. Lebih cepat, kalau diajarkan Al-Qur'an itu cepat bisa, diajarkan ilmu apapun itu cepat bisa. Ketika seseorang sudah mempunyai pemahaman bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yansharihu sadruhu, wa yansharihu, dan akan menjadi lapang sadruhu, apa? Dadanya. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dadanya akan merasa lapang. Bagaimana? Misalkan ada orang zalim kepada kita. Apalah, di dunia ini kadang-kadang pengadilan, kadang-kadang kehidupan itu tidak mampu memberikan keadilan. Ya, ada orang zalim. Tapi jangan Anda kira orang yang kita zalimi atau ada orang yang terzalimi itu tidak akan mendapatkan balasannya. Kalau dia kita zalimi di dunia kita tidak mendapat balasannya, maka yakinlah kezaliman itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhirat itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka kalau kita tahu semua hal sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tenang. Artinya apa? Orang yang zalim kepada kita pasti akan mendapatkan balasannya. Sudah. Jadi kita nggak akan, kenapa saya hidup begini, kenapa orang itu zalim, kenapa begini, kenapa begitu. Kita tenang saja. Ini pasti diketahui Allah. Makanya katanya orang Jawa itu Allah boten sari. Allah nggak tidur. Memangnya Allah nggak tahu kamu begituin saya? Apakah kamu membohongi saya? Kamu memperlakukan saya begitu? Iya, orang-orang tidak tahu. Iya, polisi bisa disuap. Tetapi apakah Allah tidak bisa kemudian memberikan keadilan nanti di akhirat? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti akan diketahui, pasti akan mendapatkan balasan. Jadi kita tenang kalau kita tahu bahwasanya semua yang kita lakukan di dunia ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfajiru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataifi. Wa yanfajiru, dan akan keluar min qalbihi, dari hatinya murid itu, yanabi'ul hikam, sumber-sumber hikmah, wal lataif, dan juga kelembutan-kelembutan. Maksudnya apa? Ketika orang sudah dari kecil dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk keluar kata-kata hikmah. Hikmah itu bagaimana? Sesuatu yang kemudian indah begitu ya. Hikmah itu kan sesuatu yang indah dan kemudian mempunyai arti makna yang sangat luar biasa. Wal lataif, bisa mengetahui lembut-lembutnya perkara, diajarkan adab, diajarkan etika, itu
kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu gampang. Misalkan dari kecil sudah diajari kalau ketemu orang menyapa dahulu. Kalau ada orang yang lebih sepuh, lebih dewasa, posisi badannya seperti ini. Ini kan khas Indonesia itu ya, posisi badan itu perlu kita lanjutkan ya. Karena saya lihat posisi ketika ada orang sepuh gitu ya, kalau kita di masjid kan kita seperti ini. Itu penting sekali ya. Dan tidak semua budaya punya seperti itu ya. Termasuk orang Arab itu. Kalau sampean tahu ya di Mekah itu ya akalengka itu ya biasa. Ya bahkan kepalanya orang dilangkai itu biasa. Kepala dikeplak itu biasa guyonannya orang-orang sana itu asal sama anak muda. Kalau kita di Indonesia kan enggak, keplak kepalamu acarok. Jangan macam-macam dengan kepala kalau kita, tapi mereka biasa aja. Kepala dipukul-pukul gitu ya. Ya ini kita ajarkan dari kecil ya. Makanya akan menjadi lunak kalau ketemu orang menyapa begitu ya dari kecil ya. Dan dicontohkan gitu ya. Jangan suka kalau bermain. Itu kadang-kadang kita ini kalau bertamu ke rumah orang itu sukanya kalau orangnya nggak ada, kadang-kadang itu diintip-intip rumahnya, diginikan, kalau kacanya riben, kacanya itu nggak boleh. Itu kita ajarkan dari kecil. Bagaimana adabnya kita bertamu? Assalamualaikum. Diam dulu, ditunggu bagaimana? Ditunggu kira-kira apabila dia melaksanakan sholat, sudah selesai dari sholatnya. Kira-kira kalau dia di kamar mandi selesai melakukan hajatnya, antara satu salam ke salam yang lain, Assalamualaikum, tunggu dulu. Itu dengar gitu. Tapi mungkin masih sholat, jangan dioyo. Assalamualaikum, gedor-gedor lagi. Nah itu bukan adab kita. Nah bahkan di Islam diajarkan seperti itu. Diberi jeda, setelah kira-kira beberapa menit salam kedua, diberi jeda lagi sampai salam ketiga. Kalau memang tidak ada jawaban, maka sunnahnya yang diajarkan oleh baginda Nabi kita pulang. Karena tuan rumah itu berhak untuk tidak membukakan pintu bagi kita. Artinya kita jangan merasa kok nggak dibukain pintu, nggak ada masalah, karena kita nggak tahu kondisi di dalam rumah seperti apa. Kita ingin bertamu, kita butuh sesuatu, tapi nggak dibukain pintu, ya sudah 3 kali salam tidak ada jawaban, tidak diizinkan, maka kita pulang saja, lain kali saja begitu ya. Nah itu kita ajarkan dari kecil begitu ya. Itu kan halus ya. Nah makanya kalau kita punya rumah itu ya, usahakan ditutup pintunya. Kenapa? Agar orang-orang tidak memandang dalaman rumah kita. Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, kita duduk di mana kita dipersilahkan duduk. Ketika sudah duduk, jangan mata kita lepaskan. Setiap sudut rumah kita lihat, di atas lihat, kamar dilihat, itu dilihat. Apa katanya orang muda? Ngarbelengaran, dilihat semuanya. Ya itu enggak sopan. Jadi yang kita lihat apa? Kita dipersilakan duduk, kita lihat pandangan kita jangan melihat semua kondisi rumah. Karena kadang-kadang tuan rumahnya tidak ingin dilihat semua itu. Siapa tahu dalam kamarnya ada anak perempuannya, auratnya kelihatan, dia tidak ingin melihat pojok rumahnya yang mungkin tidak dibersihkan. Nah, seperti ini kita ajari mulai kecil ya. Makanya kalau sudah tahu ya, menjaga pandangan itu nanti akan terbiasa bagi dia. Wa yanfajiru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataif wa yubarikullah lahu fi ilmihi wa halihi. Wa yubarikullah, dan Allah akan memberikan kebarokahan lahu bagi seorang murid itu fi ilmihi, dalam ilmunya, wa halihi, dan keadaannya. Kalau kita sudah membiasakan seorang murid dengan adab-adab seperti ini, dengan dia kita ajarkan selalu dari kecil merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi kebarokahan dalam ilmunya. Kebarokahan dalam ilmu itu bagaimana? Ilmu yang barokah itu adalah ziyadatul khair fil khair. Ilmu yang kemudian bertambah kebaikannya dalam kebaikan, itu barokah. Diajarkan Al-Fatihah, tapi kalau barokah, Pak,
itu bisa diajarkan kepada orang lain. Diajarkan Al-Fatihah kalau barokah, Pak, itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya sedikit tapi kebarokahannya luar biasa. Nah, ini yang kita cari sebenarnya ya. Bukan ilmu yang banyak kemudian bisa seperti profesor katakanlah, enggak. Tapi walaupun sedikit ilmu itu barokah. Bisa dipraktekkan, bisa diajarkan kepada orang lain. Dengan apa? Dengan dari kecil kita mengajarkan. Makanya ada sebagian ulama itu memberikan nasihat kepada kita dari kecil, ada beberapa wirid. Misalkan Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un ala hali. Apa artinya? Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu naziri, Allah melihatku. Allahu muttali'un ala hali, Allah mengetahui keadaan diriku. Itu kita ajarkan kepada murid kita, kepada anak-anak kita dari sejak kecil. Sehingga apa? Dia terbiasa, dia tahu bahwasanya dia selalu mendapatkan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa af'alihi wa aqwalihi. Wa yuwaffaqu, dan kemudian dia akan diberikan taufik, akan diberikan pertolongan fi af'alihi, dalam semua perbuatannya, wa aqwalihi, dan semua perkataannya. Jadi dia akan selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita ajarkan dari semenjak kecil, dan sebenarnya bukan hanya untuk anak kecil ya, bagi kita yang sudah dewasa ini penting untuk selalu mempunyai maqam muraqabah. Maqam muraqabah dalam Islam itu adalah maqam yang tertinggi. Jadi ada iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Apa? Kita beribadah menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Jadi makom atau kedudukan ihsan itu apa? Kita sholat seakan-akan kita melihat Allah. Kita hidup ini seakan-akan melihat Allah. Kalau kita enggak mampu apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa membayangkan bahwasanya engkau bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwasanya Allah sedang melihatmu. Ini adalah makom muraqabah. Nah, untuk sampai kepada makom muraqabah atau makom ihsan ini memang perlu perjuangan. Di antaranya apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya pelan-pelan gitu ya. Sering baca Quran, sering zikir. Ini lama-lama juga akan sampai kepada makom muraqabah. Terutama apabila ini sudah diajarkan dari kecil. Ustadz, saya dulu kecil tidak sempat TPQ, enggak diajarkan seperti itu. Tidak ada kata terlambat. Manusia itu sebelum kita sampai garis finish, di titik manapun kita masih belajar. Semua, siapapun di sini semuanya dalam kondisi belajar, semua dalam kondisi ingin memperbaiki diri ya. Jadi kita memang sebagai manusia tentunya banyak kesalahan, tapi ketika kita mendengar nasihat-nasihat ulama seperti ini, sejak detik ini kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ketika kita sudah oke, maka kita sebarkan paling tidak kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Keluarga itu sangat terpengaruh oleh perilaku daripada keluarganya, bukan hanya perkataan tapi perbuatan. Itu seperti itu. Misalkan apa? Ada keluarga tidak biasa baca Quran, jarang baca Quran. Anda kemudian ketika tahu pahalanya baca Quran luar biasa, satu huruf dibalas dengan 10, nanti di surga, derajat surga itu sesuai dengan bacaan Al-Quran kita berada di dunia. Kita tahu, pengetahuan itu tahu, Al-Quran itu pahalanya paling tinggi, itu adalah kalam Allah. Kalau baca Quran itu seakan-akan kita bercakap-cakap dengan Allah. Akhirnya apa? Kita membiasakan diri apa? Sehabis subuh kita selalu membaca Al-Quran walaupun satu kaca. Itu Anda biasakan. Keluarga Anda tidak melakukan itu. Kalau Anda suami, misalkan istri Anda tidak melakukan itu. Kalau Anda istri, suami Anda tidak melakukan itu. Anak-anak Anda tidak ada yang melakukan. Tapi Anda biasakan itu. Habis sholat subuh, sampai rumah, datang dari masjid, baca Quran. Bacanya keras begitu ya, dalam rumah. Itu apa nanti? Orang-orang dalam rumah itu akan mendapatkan kebarokahan. Paling tidak apa? Ingin meniru apa yang Anda lakukan.
Itu tabiatnya manusia seperti itu ya. Jadi kita ini yang kemudian membawa energi positif kepada keluarga kita. Apa yang sudah kita dapatkan di masjid. Masjid ini kan energinya positif ya. Bawaannya kalau di masjid itu adalah kita ingin ibadah, ingin zikir kepada Allah, ingin sholat begitu. Tapi jangan hanya di masjid. Katanya Rasulullah, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Gimana ya, juga pakai sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Makanya sholat sunnah itu dianjurkan di rumah, biar rumah kita juga dipakai sholat. Apa? Untuk baca Quran. Selain di masjid, kita juga baca di rumah yang dibacakan Al-Quran. Itu di langit oleh malaikat itu terlihat lebih terang benderang daripada rumah lainnya. Rumah yang biasa dibaca Al-Quran di sana itu seakan-akan ada lampu yang sangat luar biasa terang, dan itu menjadi pembeda dengan rumah-rumah lainnya. Nah, ini fadilahnya. Dari penduduk langit, malaikat itu bisa tahu, oh rumahnya itu dibacakan Quran, dibacakan. Rumah yang sordep, yang kemudian gelap, itu adalah rumah yang tidak pernah dibaca Quran ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini bisa kita praktekkan, sehingga sedikit-sedikit kita bisa berubah dan menjadi membawa energi positif kepada keluarga kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan mengenai yang sudah dijelaskan ataupun hal-hal lain, saya persilakan.